H-1 kode gaib dari Gunung Lawu. Setelah ini pasti akan ada presiden Cina yang berkuasa dan tidak memiliki istri. Tapi sangat disayangkan presiden ini nanti jabatannya tidak bisa sampai paripurna. Pilpres niku mangke mbok menawi nggih ingkang dados menika tetep Ganjar. Cuma sak mangke kan tasik Solo anune kan binting suara dimenangkan oleh tapi secara batin kan nggih mboten ngertosi. Ayolah kita jangan terlalu fanatik terhadap salah satu paslon. Karena berbicara tentang presiden atau sosok pemimpin yang memimpin bangsa Indonesia, kita tidak boleh lupa sejarah ya. Dulu Presiden Soekarno ini atas masukan atau nasihat dari para ulama, para kiai, diminta agar dibentuk sebuah negara karena pada saat itu belum terbentuk negara Indonesia. Tujuannya apa? Nasihat dari para kiai, para ulama, para sesepuh. Ada seseorang yang duduk di pemerintahan memikirkan kesejahteraan warganya. Meskipun pada kenyataannya setelah berjalan ke sini sekian puluh tahun, seolah-olah pembentukan negara itu justru menjadi carut-marut ya. Karena apa? Karena orang-orang yang duduk di kursi atas sana ini lupa tujuan utama dibentuknya bangsa Indonesia, negara Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Z. Hari ini saya kembali di lokasi yang sama, yaitu kemarin jalan menuju ke rumahnya Simboe ya. Hari ini saya kesini lagi. Bedanya kalau kemarin itu kan pagi sekitar jam 7 kabut tebel. Sekarang cerah sih di bawah. Dan jam sudah menunjukkan jam 10 lebih 14 menit. Udah agak siang. Tapi seperti yang kita lihat, kalau kita set ke arah Gunung Lawu ini masih tertutup dengan awan, dengan kabut. Meskipun tidak sampai bawah. Karena untuk kampung-kampung bawah, kampung yang terakhir yang terletak di lereng Gunung Lawu, ini tidak tertutup kabut. Hari ini adalah hari H-1 Pilpres 2024. Gunung Lawu masih terlihat murung, belum memperlihatkan keindahannya. Dan mumpung di sini saya ingin jadi ada sebuah video dari channel Spiritual Jawa. Di satu channel ada dua video. Yang pertama, video ini mengatakan kode gaib dari Gunung Lawu. Ini hubungannya dengan Pilpres 2024. Saya yakin teman-teman juga menanyakan ya. Meskipun di H-1 ini hati teman-teman sudah yakin dengan pilihan masing-masing. Tapi ya tetap saja karena pemilihan pemungutan suara ini belum berlangsung, kita masih 50-50 siapa sih sebenarnya nanti yang akan menjadi presiden menggantikan Bapak Jokowi untuk memimpin Indonesia ke depannya. Dia mengatakan bahwa bahkan dia sangat yakin bahwa setelah ini pasti akan ada presiden Cina yang berkuasa dan tidak memiliki istri. Tapi sangat disayangkan presiden ini nanti jabatannya tidak bisa sampai paripurna, tidak bisa sampai selesai. Nah, jika kita perhatikan kalimatnya yang di dalam video ini tadi, kode gaib dari Gunung Lawu ini mengatakan presiden di tahun 2024 ke depan sosoknya ini tidak beristri. Ditambah lagi dari keturunan Cina. Akan tetapi masa jabatannya ini tidak sampai akhir atau tidak sampai selesai.
Sudah pasti tanpa saya jelaskan teman-teman sudah bisa menebak ya bahwa yang dimaksud di dalam video ini adalah Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo sendiri profilnya ini adalah keturunan dari Cina. Pados kajeng lek. King baon apa? Oh. Nggih. Dolan ndamel video nggih. Niki wau nembe dugi kula. Nggih, King Grioler. Dan beliau ini jelas tidak punya istri. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar jika memang di tahun 2024 ini nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran yang akan naik ke kursi kepresidenan, dan benarkah masa jabatannya ini tidak sampai selesai? Ini kalau memang demikian, apa penyebabnya? Ini yang akan menjadi pembahasan di sini ya teman-teman. Sekalian kita lihat kondisi hutan. Kita sedang berada di hutan di pinggiran kampung Dusun Jatirejo. Sebenarnya kalimat yang sama ini sempat disampaikan oleh guru kami, dan ini disampaikan sekitar beberapa bulan yang lalu pada saat kita ini habis ngaji. Beliau mengatakan bahwa nanti presiden insya Allah yang akan jadi itu adalah Pak Prabowo. Hanya saja di tengah perjalanannya nanti Pak Prabowo ini akan ada kendala. Entah kendala itu dari faktor Pak Prabowo sendiri atau dari luar. Yang saya maksud kendalanya ini datang dari Pak Prabowo sendiri ini mungkin mungkin Pak Prabowo nanti akan jatuh sakit atau bagaimana. Ini maksud saya bukan untuk mendahului kehendak Allah ya. Tapi ini kan hanya sebuah gambaran. Sehingga ketika Pak Prabowo sakit sampai akhirnya wakilnya ini akan naik menggantikan posisi Bapak Prabowo sebagai presiden. Nah, kemudian di sini ada dua video yang menjadi penyeimbang, datang dari channel spiritual juga, tapi beda narasumber ya teman-teman. Terus ngeten Mbah niki kula badhe tangkut babagan Pilpres Mbah niki. Nek ketinggalane pripun Mbah mangke niku? Ning delok. Tapi kula mboten nyuwun terang kali ngamu hasil. Nggih. Namun secara kula ki Mbah. Nggih. Niku. Panjenengan Pilpres niku mangke mbok menawi. Nggih. Ingkang dados menika tetep Ganjar. Cuma kan tasik nggone dadi nek ngeten iki tasik objek dereng positif to. Nggih. Gambarane nggih Mbak. Gambaran sekilas nggih. Nggih. Nggih kathah Mbak sing ngendikan ngoten Mbak kados jenengan niku. Lah nggih tapi kula mboten ningali tapi kula namung nggone ningali aurane ngoten nggih. Nggih. Soale kula nginane kula kan nggih disanjangi kali salah satu sesepuh ngoten Mbak. Nek kode KIP niku lereng Gunung Lawu Mbak terus. Nggih. Lereng Gunung Lawu kan mboten enten malih nek mboten Ganjar. Nggih. Mila kula nggih mboten kok terus nggih. Prabowo mboten cuma sak mangke kan tasik cara anune kan cara binting suara dimenangkan oleh niku permainan. Nggih. Tapi secara batin kan nggih mboten ngertosi. Mboten ngertos. Nah, untuk video yang kedua ini pembahasannya sebenarnya hampir sama ya. Akan tetapi beda penyampaian. Jadi maksudnya begini. Di video ini tadi kan dijelaskan bahwa untuk gambarannya sendiri yang jadi ini adalah Pak Ganjar. Karena menurut firasat presiden di tahun 2024 ini berasal dari lereng Gunung Lawu, kelahiran lereng Gunung Lawu. Dan satu-satunya kandidat dari 3 kandidat yang ada ini kan hanya Pak Ganjar yang keturunan dari lereng Gunung Lawu karena memang beliau kelahiran Karanganyar. Untuk Pilpres tahun 2024 ini secara suara, secara wong Jawa bilangnya biting lah. Secara perhitungan suara itu menang Pak Prabowo, tapi secara kemenangan batin itu menang Pak Ganjar.
Ini maksudnya gimana? Ini yang pasti perlu penjabaran yang cukup luas ya teman-teman. Atau memang beliau tidak menjelaskan ini karena ini masih menjadi rahasia. Karena jika hal ini dijabarkan oleh beliau yang ada di video narasumber ini sama saja akan membuka atau mengatakan sesuatu yang belum terjadi. Harapan saya itu begini ya teman-teman. Apapun yang teman-teman tonton di media sosial, entah itu yang sifatnya berita ataupun narasumber-narasumber yang memberikan ramalan siapa nanti yang akan menjadi presiden di tahun 2024, itu jangan terlalu mempengaruhi dulur-dulur semua, jangan terlalu mempengaruhi teman-teman semua. Karena jika hal tersebut kemudian teman-teman ini fanatik dan sangat-sangat mempercayai, akhirnya akan timbul sebuah konflik. Yang pertama, konflik itu akan timbul pada diri kita sendiri, dalam hati kita. Sebuah konflik hati yang tadinya kita ini tidak terlalu membenci seseorang, sampai akhirnya rasa benci itu semakin meningkat. Itu adalah konflik hati yang nantinya akan menjadi penyakit hati. Dan jika penyakit hati ini sudah timbul, maka akan menimbulkan bibit-bibit penyakit fisik. Penyakit fisik ini banyak banget jenisnya ya teman-teman. Karena itulah di dalam Pilpres di H-1 ini saya mengajak teman-teman semua, para subscribernya Kang Z ataupun para penonton yang baru saja bergabung, ayolah kita jangan terlalu fanatik terhadap salah satu paslon. Kita tetap santai, kita tetap rileks, kita bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, mohon diberikan, berdoa agar diberikan pemimpin yang benar-benar amanah, yang bisa menjaga atau benar-benar memikirkan kesejahteraan rakyat ini. Karena berbicara tentang presiden atau sosok pemimpin yang memimpin bangsa Indonesia, dulu kita tidak boleh lupa sejarah ya. Dulu Presiden Soekarno ini atas masukan atau nasihat dari para ulama, para kiai, diminta agar dibentuk sebuah negara, karena pada saat itu belum terbentuk negara Indonesia. Tujuannya apa? Nasihat dari para kiai, para ulama, para sesepuh ini agar ada orang yang memikirkan kesejahteraan rakyat, ada yang mengatur gitu loh. Tujuannya Indonesia dulu dibentuk negara kan seperti itu. Jadi masyarakat yang saat itu notabene ini sudah sejahtera dengan melimpahnya penghasilan alam di Indonesia ini, kesejahteraan mereka ini tidak hanya berjalan secara individu dari warga itu sendiri, tapi ada seseorang yang duduk di pemerintahan memikirkan kesejahteraan warganya. Meskipun pada kenyataannya setelah berjalan ke sini sekian puluh tahun, seolah-olah pembentukan negara itu justru menjadi carut-marut ya. Karena apa? Karena orang-orang yang duduk di kursi atas sana ini lupa tujuan utama dibentuknya bangsa Indonesia, negara Indonesia ini. Karena itulah saya ingin mengajak teman-teman, mari kita benar-benar menata hati kita, menata pikiran kita, kita bermunajat kepada Allah, kepada Tuhan. Kita meminta agar bangsa Indonesia ini diberikan pemimpin yang benar-benar memikirkan kesejahteraan rakyat. Amin amin ya robbal alamin. Saya rasa itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari lereng Lawu Timur, Kang Z. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.